Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat maghrib sholat tahun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati yaitu ketua DKM kita Bapak Ahmad Sopan, orang tua kita Bapak Haji Rastu, serta yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama yaitu Bapak Ustaz Muqarrabin, maka Allahi bituli hayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah panjangkan umurnya dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita mulai acara pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran yaitu suratul Fatihah, diusulkan kepada almarhum Bapak Jizuin bin Haji Mustafa Arsyad ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kepada Bapak Muqarrabin waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Musalla Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, staf dan jajarannya, akhina fillah, Bapak Ustaz Mulyadi, Bapak Ustaz Samsuri, Pak Haji Rastum, Pak ART, alhamdulillah ada, Pak Ustaz Samsuri, udah nih dua-duanya kok ada nih ya. Nah, banyak nih alhamdulillah nih. Pak D, Bang Epen ya. Bang Mandor, Mbah Imam ini jauh, Jember, oh ya gak? Cuman Jember Selatan bukan Jember Utara. Iya, masya Allah ya. Bang Endi ya, gak nyambung. Lah iya kan kalau nyambung lah, makanya gak ada yang ketawa. Pak Sopan doang yang paham.
Iya. Masyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah bi qudratihi wa inayatihi. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa melakukan rutinitas kita, kewajiban kita thalabul ilmi setiap malam Ahad. Mudah-mudahan senantiasa kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga diselamatkan dari Covid-19. Terserah mau jenis variannya, kan sekarang Omikron, besok mungkin varian lagi Senitron atau apalah ya, jenisnya apa yang penting pada selamat kan begitu. Baik, sekarang masih halaman 30. Mana Pak Ustadz? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, innama hiyal hasanat. Oh, berarti tanggung itu kita awali dari hadis yang atas. Innama hiyal hasanatu wasiyat. Secara globalnya ini kronologis dari hadis keterangan sebelumnya, kaitannya orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama. Maka kaitan itu sabda Nabi bersabda, barang siapa yang mempunyai kezaliman atau kesalahan kepada sesama saudaranya, maka hendaklah ia minta dihalalkan, minta maaf, minta ampun. Itu maksudnya fal yastakhilla minhu, sebelum hari kiamat, gampangnya gitu dah. Sebelum datang hari yang mana hari itu tidak berlaku dinar dan dirham. Hari yang dinar sama dirham tidak berlaku hari apa? Ya hari kiamat. Nggak ada lagi transaksi. Siapa mempunyai kesalahan kepada sesama saudaranya, hendaklah minta diikhlaskan, minta dihalalkan, ya minta maaf gampangannya, terjemahan bebasnya kalau bahasa kita, sebelum hari kiamat, gampangannya sebelum mati. Nah, fa'in, masya Allah, fa'in ta'adzaru alaika, kan innama hiyal hasanatu wasayyi'at. Fa'in ta'adzaru alaika raddu ba'dil madzalimi, maka apabila uzur berhalangan alaika atas kamu, raddu ba'dil madzalim, mengembalikan sebagian perkara-perkara yang dizalimi, hatta lam yumkin bihalin, sehingga tidak memungkinkan apa raddul madzalim tadi, bihalin dengan satu penghalang, fa'alaika bisidqil lija ilallahi ta'ala, maka wajib atas kamu bisidqil lija, dengan apa namanya, bagusnya atau jujurnya kembali ilallahi, kepada Allah. Dengan benarnya kita kembali, maksudnya kita benar-benar kembali kepada Allah, itu maksudnya. Wal iftikor, dan kita butuh. Wal itiror itu ya darurat, itu kebutuhan yang mendesak, tidak boleh ditunda. Kan orang ini umpamanya begini, itiror itu kebutuhan yang daruri, kebutuhan pasti. Kalau orang butuh makan mungkin masih bisa ditahan agak lamaan dikit. Begitu juga butuh minum, ya kan? Tapi coba kalau orang itu butuh napas, semenit aja udah ngos-ngosan kalau orang itu nggak napas. Nah, ini dari wal ittirar itu seolah gambaran dari seperti itu, kebutuhan pasti fi ayyardo angka khosmuka, supaya bahwasanya musuhmu itu mau meridhoimu, mengikhlaskan kamu, bil iksari wabil iksari, dan dengan memperbanyak liman dolam tahu, bagi orang yang kamu dolimi, bidu'a wal istighfar, dengan mendoakan dan memohonkan ampun. Gampangnya gini simpelnya. Kemarin dijelaskan kesalahan orang kepada orang lain itu macam-macam. Ada yang kaitannya harta benda, apakah itu utang piutang, sewa menyewa, bentuk kezaliman dalam arti yang tidak terbayarkan, gitu kan. Nah, termasuk
gadai menggadai dan lain sebagainya, itu kan ada ketentuan-ketentuan hukum. Nah, ketentuan hukum itu dilanggar, otomatis kan ada perbuatan zalim yang sifatnya ke bendaan atau ke harta, keuangan umpamanya. Atau mungkin tuduhan dan lain sebagainya. Kemarin udah dibahas kan, si A si B saling berpadu, saling ibaratnya bersatu, kemudian saling nuduh. Tuduhan-tuduhan itu tidak sesuai dengan fakta. Maka yang terjadi kalau seperti itu kan berarti kezaliman. Nah, ada kalanya fitnah. Nah, sebagai sesama muslim itu jangan sampai orang tersebut meninggal kemudian ia belum meminta maaf akan kesalahan yang ia lakukan. Nah, itulah yang namanya hablum minan nas. Harus selesai. Maka Nabi sendiri tidak mau nyolatin orang yang maunya utang, yang jenazah maksudnya, jenazah yang punya utang, sampai ada orang yang bertanggung jawab siapa yang membayar utang-utangnya. Ini kan penting. Nah, kalau umpamanya kok kita berhalangan minta maaf kepada sesama, entah orang itu umpamanya udah pindah ke luar kota, kita nggak pernah ketemu, itu maksudnya fa in ta'adzara 'alaika raddu ba'dil madzalim hatta lam yumkin bihalin. Kita berhalangan lah mengembalikan uangnya, nggak bisa, mau minta maaf pun nggak bisa, pokoknya nggak memungkinkan kita melakukan itu semua. Maka fa'alaika bisidqil lija ilallah, wajib atas kamu untuk kembali kepada Allah dengan benar. Maksudnya kembali kepada Allah dengan benar itu bagaimana? Kita serahkan semua urusannya kepada Allah, kita taubat. Bahkan jika perlu ada yang menyarankan sholat taubat sebagai bentuk pengakuan kita memang benar-benar kita ini salah, kita ini dosa kepada orang tersebut. Cuman yang diminta kan langsung kepada Allah dulu, karena menemukan orangnya. Kalau ahli warisnya ada, mungkin bisa kita kembalikan ke ahli warisnya, kan kemarin begitu. Termasuk kemarin kalau udah saya kasih contoh, saya pribadi ingat gak? Itu dikasih duit 100 ringgit atau 100 dolar Brunei. Karena tahun 97 itu saya jadi TKI ke Brunei. Nah, itu ada orang tuanya cikgu atau bahasa Brunei, bahasa Malaysia sama lah. Kan gitu kan. Tiba-tiba waktu itu saya ingin balik ke Brunei, pengen jadi kerja lagi. Tiba-tiba nyampe di sini nggak boleh sama bapak ya, waktu bapak masih hidup. Lama itu saya lost kontak, nomornya nggak punya. Nah, uang 100 ringgit, 100 dolar Brunei, nilainya itu kan sama dengan 100 Singapura, dolar Singapura kan gitu. Nah, tanya Pak Sopan yang hafal. Itu kalau dikuruskan rupiah berapa? Karena nggak mungkin saya berikan ke sono, saya bagi-bagi ke fakir miskin yang ada di sekitar. Atau mungkin kalau umpamanya ada kotak musola, masjid atau apa yang bangun, nah kan gitu. Dengan harapan uang itu adalah bentuk pengembalian kita kepada orang yang kita ada utang tadi, karena tidak memungkinkan. Nah, kita doakan mudah-mudahan uang tersebut yang kita ambil, ya kita menjadi kepanjangan orang tersebut untuk menasarokan berupa sedekah, itu kembali kepada Allah. Nah, wal iftikar, dan kita pun wal iftikar wal ittiror, dan kita butuh banget istilahnya fi ayyardu angka khosmuka, musuhmu, atau ya ini kan dianggap, kalau bahasa di sini dianggap musuh ya, karena
oh kan tadi ada masalah gitu kan. Ya pokoknya orang yang mempunyai masalah dengan kita andaikan ketemu benar-benar kita minta maaf kepada dia, termasuk wabil iktsari liman dzolam tahu. Kita juga memperbanyak doa dan istighfar mohon ampun kepada orang yang telah kamu zalimi. Umpamanya tadi si A saya zalimi lah umpamanya. Si A ini udah entah kemana, tetap kita kirimin Al-Fatihah, kita doakan. Nah ini kan kalimat ini juga memberi redaksi, seolah redaksi ini juga memberi isyarah baik orang itu masih hidup ataupun sudah mati ya. Sampainya pahala kan sampai. Kan nggak ada di situ. Baik yang masih hidup atau yang udah meninggal. Dalam arti kalaupun dia umpamanya sudah meninggal, ya mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kalaupun dia masih hidup, ya mudah-mudahan kita doakan dikasih kemudahan, kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Allah juga ampuni dosa-dosanya. Nah itu loh yang mahal sekali sebenarnya. Nah, orang itu kan kadang-kadang nggak sadar kesalahannya. Maka dalam satu kesempatan Nabi bersabda, a'dzamul ma'asi al-jahlu. Paling besar-besarnya maksiat itu kebodohan itu. Bodoh dalam arti orang tidak tahu kalau dia udah salah, tapi nggak sadar kalau salah. Loh, keblingernya orang ngerti atau sadar dia melakukan kesalahan, kan masih ada bebayang rasa takut. Lebih repot itu udah salah, nggak sadar kalau dia salah itu. A'dzamul ma'asi al-jahlu diantaranya ya bisa diarahkan ke sana. Wah ini ngeri sekali. Maka dengan cara seperti itu kita semua akan terbebas dari yang kemarin. Kemarin bagaimana? Orang bangkrut, iya kan? Dia sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi kelakuannya brengsek. Ngomongin orang juga rajin, dolimi orang juga rajin. Akhirnya amalnya dia diambilin oleh orang-orang yang didolimi. Itu kalau masih punya amal. Lah coba kalau nggak punya amal, lebih parah lagi. Bukan lagi bangkrut lagi. Apa itu? Ya emang dari dasarnya udah pahit itu dah. Lah kan begitu kan? Udah nggak punya amal ibadah, kesalahannya banyak. Oh udah tekor. Udah jatuh ketiban. Wah ketiban rumahnya sekalian. Lah kalau tangga malah kecil bukan. Lah masya Allah coba itu. Ini yang sebenarnya ngeri sekali. Dan awas loh. Sekarang ini zaman medsos. Mulut mungkin oke, diam. Tapi tulisannya, tangannya, wah ngetiknya sebar berat, ya kan? Nah kita menjelek-jelekkan, padahal yang kita jelekkan itu adalah saudara kita. Kalau saya kan kemarin saya bilang, kalau saya dijelek-jelekin orang sama nggak pernah marah, udah biarin aja. Emang saya udah jelek. Kalau saya sendiri kan begitu. Tapi tidak semua orang itu mempunyai satu titik pemahaman seperti itu. Wah. Muarah gini. Nah, kalau orang ngerti rumusnya, dijelek-jelekin orang udah biarin aja. Kan gitu. Ya itu tadi. Nanti tinggal kita panen di hari kiamat. Ya kan gitu. Oh, saya dijelek-jelekin sama si A. Udah saya minta kebaikannya. Sama si B kita ambil. Jadi nggak perlu kita kejelekan tadi kita lawan dengan kejelekan yang sama, ya sama-sama jelek ujung-ujungannya. Udah biarkan aja. Kalau disantet bagaimana? Dosa, nggak boleh. Antepin aja, ntar udah waktunya juga mati sendiri. Loh kan begitu kan? Nggak boleh. Ibaratnya semena-mena kita. Nah itu ya yang luar biasa. Jadi orang yang paham akan hal ini, itu insya Allah cenderung bisa menahan untuk tidak melampiaskan
amarahnya, melampiaskan kekesalannya, apalagi diamarahkan secara berjamaah. Maksudnya berjamaah itu apa? Di grup dan lain sebagainya. Lah, orang saya cuma nyebar di satu grup kok. Iya, satu grup, tapi satu grup itu anggotanya ada 200 orang, ada 500 orang. Ya sama dengan 500 orang tahu. Udah bahaya sekali, gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjut. Wa 'alaika bidzabbi an dima'il muslimin wa aradihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa khudurihim kama tadzubbu an nafsika fi dzalika. Wajib atas kamu untuk melindungi atau menjaga dari darahnya orang-orang Islam. Oh, ini dalil untuk teroris. Orang-orang yang suka melakukan bom bunuh diri. Nah, itu secara makna umumnya ini terkena, tersangkut dengan ini. Jadi kita wajib menjaga dari mengalirkan pertumpahan darah kepada sesama kaum muslimin. Bukan berarti kalau tidak Islam enggak. Jangan, bukan begitu pengertiannya. Terlebih-lebih kan gitu kan kepada kaum muslimin. Oh. Lu awas tuh. Itu berita kelam sejarah-sejarah kita. Ini siapa yang ahli sejarah? Pak Haji. Wah iya. Ini sekarang gini aja lah. Pak Sopan orang Jawa, Pak Haji orang Sunda. Siapa yang ingat sejarah perang Bubat? Loh kan gitu kan. Kenapa di Jogja nggak ada jalan Siliwangi, nggak ada jalan Bangsa begitu? Dan kenapa di Bandung nggak ada jalan Gajah Mada atau mungkin enggak? Ini dosa-dosa masa lalu yang masih berdampak sampai sekarang. Walaupun kemarin alhamdulillah Pak Gubernur Jogja dengan Pak Gubernur Jawa Barat itu akhirnya ada kilas balik lah istilahnya gitu kan. Nah itu Masya Allah, itu serius. Itu kan sampai ada istilah kalau perempuannya orang Jawa, lakinya orang Sunda kalah tua. Loh, iya apa enggak? Lah ya, lihat tuanya tua yang mana? Loh ini akibat tadi dosa maksudnya ya warisan apa ya? Warisan kesalahan yang terstruktur. Nah, kita harus menilainya secara objektif. Kan gitu. Nah, supaya ini enggak berlarut-larut kita terjebak kepada yaitu kesalahan yang sama lah boleh dibilang. Perang Bubat itu luar biasa dampak sosialnya. Sosial budaya luar biasa. Jadi antaranya itu tadi. Laki-laki Sunda tidak boleh memperistri orang Jawa karena kalah tua. Itu di antaranya ya itu. Tuh, itu perang Bubat itu. Nah, mengalirkan darah yang seperti itu enggak boleh. Begitu loh. Termasuk wa'aradhihim dan harga dirinya kaum muslimin. Harga dirinya. Orang itu mempunyai perasaan. Tiba-tiba kita sakiti perasaannya. Ya enggak boleh. Harga dirinya lah. Umpamanya di depan orang banyak kita maki-maki dia, tujuannya adalah untuk mempermalukan umpamanya. Itu enggak boleh. Etika lah istilahnya. Termasuk wa amwalihim dan harta bendanya mereka. Baik harta benda, harga diri ataupun darah tadi fi ghaibatihim wa khudurihim, dalam hadirnya kaum muslimin ada ataupun dalam ketidakadaannya. Sebagaimana kamu melindungi dirimu sendiri dari itu semua. Fa innaman nasara musliman nasarahullah. Alasannya karena orang yang menolong kepada sesama kaum muslimin, maka orang tadi akan ditolong oleh Allah. Kita nolong si A. Loh, itu sejatinya kita ini menolong diri kita, yang nolong Allah hakikatnya. Begitu juga waman khadzala musliman khadzalahullah. Barang siapa yang menghinakan, mempermalukan kaum muslimin, maka Allah pun akan menghinakannya. Nah sekarang saya tanya,
bom bunuh diri umpamanya yang dilakukan oleh ya bom yang macam-macam itu. Hatta umpamanya yang dibom itu tempat ibadah umpamanya. Kan sering kemarin kejadian teroris itu saking antipatinya atau mungkin mengatasnamakan jihad dan lain sebagainya, seolah-olah dia mengebom satu tempat ibadah itu adalah bagian daripada jihad, kan gitu kan. Maksudnya ngebom entah itu ibadah selain masjid ya maksudnya. Nah, yang dibom apalagi kalau itu yang sifatnya umum seperti mall, seperti yang kemarin tuh hotel dan yang di Bali segala macam. Yang terbunuh kan bukan hanya orang non muslim, kan gitu kan. Ada juga kemarin yang bom Sarinah, ya itu kan, itu kan mayoritas yang kena dampak itu kan kaum muslimin. Nah ini kena umumnya keterangan ini dan hadis ini kan ada hadisnya. Nah ia telah meneteskan darah dengan cara yang tidak hak, walaupun itu mengatasnamakan agama. Karena agama yang dipolitisir demikian rupa karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Apa ingin mendirikan negara Islam dan lain sebagainya, ujung-ujungannya menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran dan beristihad dengan penafsirannya sendiri, penafsirannya murabbinya sendiri, ya ngawur jadinya. Nah, ya maka namanya yang seperti itu bukan jihad, tapi jahat. Matinya bagaimana? Apakah syahid? Yang pasti sangit. Kan begitu kan. Nah di sini kudu jelas kita supaya kita jangan mau dibumbu-bumbui dengan kedok agama yang macam-macam, kemudian malah mengorbankan orang-orang yang tidak salah. Dia salah, andaikan ada orang itu salah, bukan wilayah kita menghakimi. Memang kita Tuhan mau menghakimi sendiri. Kita juga bukan negara Islam, dalam arti kita negara yang berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah di situ juga mempunyai perangkat-perangkat hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Nah beliau inilah yang berwenang untuk menghukum, menghakimi. Lah bukan kita ibaratnya menjadi hakim jalanan, menjadi polisi jalanan, repot. Nah, itu diantaranya. Oke, faslun udah titik berarti. Kalau bahasa anak pesantren faslun utawi itu ono pasar no alun-alun. Nah, pasar malam berarti. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu satu fasal. Wa alaika bin nushi likulli muslimin, wajib atas kamu untuk mau menasehati kepada setiap muslim, saling menasehati. Dan itu wa alaika penekanannya kuat, ilzam. Artinya apa? Ya kita ini saling menasehati lah. Saya hanya membaca kitab, kan gitu kan. Bukan saya yang menasehati, bukan saya. Saya hanya mengartikan kitab Risalatul Mu'awwanah karya Habib Abdullah Al-Haddad. Ya hakikat yang menasehati ya Habib Abdullah, kan gitu. Adapun banyak salah yang saya mengartikannya, yaitu kesalahan saya, kan begitu. Andaikan benar, yang benar kan bukan saya. Siapa? Lah Habib Abdullah Al-Haddad yang ngarang kitab Risalatul Mu'awwanah. Nah kan gitu. Nah kalau kita ini bisa saling memberi nasihat, mengingatkan lah. Umpamanya yang biasanya jamaah aktif siapa kok tiba-tiba nggak ada, kita samperin, Pak RT, ini si Pulan biasanya kok rajin, ya kak, kok nggak ada nih kenapa? Wah kita samperin, kan bagus itu, lo gitu loh. Watawasau bil haqqi watawasau. Nah itu maksudnya, itu ayatnya kan itu. Wa ghayatuhu alla taktuma anhu syai'an taro fi idharihi khusulan ala khairin au najatin min syarrin. Puncaknya nasihat adalah alla taktuma anhu syai'an,
kamu tidak menyembunyikan dari orang tersebut sedikit pun. Nggak ada yang kita tutup-tutupi kalau bahasa terjemahan bebasnya. Yang mana sesuatu tadi apabila kita jelaskan, kita kasih tahu ke orang tadi, itu menghasilkan sesuatu yang baik. Taro fi idhari lau husulan. Kamu kalau dalam menampakkan sesuatu tadi, menjelaskan ke orang tadi, dia itu akan hasil, sukses. Mau umpamanya teknis marketing digital. Ini orang jualan online, tapi tradisional sekali. Desa lah. Ya karena jadul, produk jadul itu kan model-model kayak saya ini kan udahlah kalau nggak upgrade informasi udah ketinggalan kereta. Padahal market online umpamanya. Nah orang tadi kita ajari, wah ini orang kreatif, kebisaannya banyak, karya-karyanya luar biasa, tapi marketnya kurang ini. Nah kita kasih klik, nah kita kasih nasihat, wah kamu kalau bisa jualan seperti ini nanti akan maju. Nah kita tahu si fulan ini mempunyai potensi, kita nasihati dia. Maksudnya nasihati kan bisa juga kita arahkan kan, bagaimana caranya. Andaikan dia umpamanya kurang modal dikit, ya bahasa kasarnya kita backup, kan gitu. Maka kalau itu sampai terjadi, itu adalah ghoyah atau puncak daripada kita menasehati sesama muslim. Jangan malah egois. Lah kalau mau masuk surga itu jangan sendirian. Kalau mau sukses itu jangan sendirian, kita bareng-bareng loh. Ini nggak usah berkoar-koar, koar-koar itu penting. Tapi ada juga yang secara perlahan pelan tapi pasti itu bergerak gerilya. Wah itu luar biasa sebenarnya. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dasarnya Rasul bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini sejatinya adalah nasihat. Enggak tahu itu terusannya ada enggak, belum saya baca. Dan saya pun sama sekali belum mutola'ah lah, kapan saya mutola'ah. Nah, iya kan? Dan saya mau setiap ngaji ya enggak pernah mutola'ah. Baca di sini itu. Dalam kepanjangan itu hadis, agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, lillahi wali rasulihi wali kitabihi, dan seterusnya lah gitu ya. Agama ini nasihat bagi Allah. Maksudnya nasihat bagi Allah bagaimana? Kita wajib iman kepada Allah, menghadirkan adanya Allah, dan seterusnya lah. Itu maksudnya ad-dinun nasihah. Jadi karena di antara jantung daripada agama ini adalah nasihat, maka yang terjadi jangan pernah kita bosan untuk memberi nasihat kepada sesama. Udah gitu aja intinya. Dan nasihat gak mesti harus di atas mimbar. Oh nasihat dengan kongko itu aja bisa. Loh saya dulu nih, saya waktu masih ya sampai sekarang, saya dulu sama anak jalanan lah, istilahnya kan gitu. Loh saya dengan main catur, dulu saya juga hobi main catur. Saya berhenti main catur itu karena dikritik aja. Udah benar. Nah sambil main catur itu saya bisa menuntun seseorang. Saya enggak, sekarang orangnya ada di Kampung Sawah sono. Oh deket Cebrang Kuber Kampung Sawah itu. Oh itu baca tahiyat itu enggak bisa. Gitu loh, baca al-fatihah, bacaan sholat itu mulai dari usolli, terus doa iftitah, al-fatihah, sampai baca tahiyat. Nah itu orang daerah Purbalingga sana. Oh itu at-takatul mubarakatul shalawatul. Nah itu baca tahiyatnya begitu. Oh iya bekatul udah pokoknya. Nah itu saya tuntun, alhamdulillah. Nah justru itulah cara yang efektif, efisien. Daripada kita berteori berkepanjangan, kita terjun langsung. Blek, udah ayo, satu orang dua orang kita garap. Dan itu banyak yang berhasil. Nah itu kan dakwah ala kaki lima. Istilahnya kan begitu. Lah kalau sekarang itu kan enggak.
Ya bukan saya menyalahkan juga, enggak juga gitu. Cenderung orang pengen booming. Yo ingin berperan sebagai kembang, ingin berperan sebagai daun, ingin berperan seperti ranting, batang. Tapi tidak ada yang mau berperan sebagai akar. Itulah yang berkali-kali saya sampaikan. Padahal akar itu sendiri adalah yang memberi nutrisi kepada semuanya. Orang pengennya berbuat itu dilihat sama orang. Mbak, lah kalau begitu semua, lah kapan ikhlas? Bukan berarti yang kelihatan itu nggak ikhlas, ya ikhlas. Cuman kalau motivasinya ke sana, ruh ibadahnya dan spirit dari setiap pergerakan dia, oh itu nggak digerakkan dari bawah. Kalau yang menggerakkan dari bawah, wah itu luar biasa. Lah bawah itu apa? Akar. Akar itu apa? Kalau kita mengakar, pohon itu tinggi, itu kan kalau cengkraman akarnya kuat. Lah kalau cengkraman akarnya kuat, maka bisa menopang. Loh kan gitu kan. Nah, amalan yang cenderung tidak nampak, ya itulah ikhlas. Gambarnya kan begitu. Nah, dasarkanlah setiap amal itu dengan cara-cara ilmunya akar. Nggak perlu timbul, nggak perlu muncul, tapi benar-benar fungsi. Oh itu yang berat. Maka itulah namanya istiqomah. Lah masalahnya istiqomah itu berat. Lupa melulu ah. Istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat tuh kan begitu kan sebenarnya. Masya Allah. Lah coba udah bisa ya? Kok belum? Wah bener nih 7:30. Oke nggak apa-apa kita lanjut, saya menanya doang. Wa minan nushi an takuna likulli muslimin fi ghaibatihi kama takunu lahu fi hudurihi. Wah, termasuk bagian daripada nasihat adalah apabila sikapmu kepada sesama muslim, baik dia ketika tidak ada, itu kita perlakukan sama ketika dia ada. Enggak main belakang. Biasanya kan begini, umpamanya begini mah orang ada Pak DKM, ya enggak? Lagi ada. Umpamanya kalau enggak ada, dia mah bah umpamanya. Kita ini memperlakukan seseorang baik saat dia ada di tempat ataupun dia tidak ada, hormatnya kita sama. Enggak ada main belakang. Nah, kalau main belakang kan gitu. Ketika di depan ABS, wasal Bapak senang, oh ya Pak, iya Pak. Begitu dia pergi, wah kan begitu. Kan sering seperti itu kan. Nah, jangan seperti itu. Ada dan tidak adanya itu termasuk bagian daripada nasihat. Itu puncaknya nasihat, di antaranya itu. Nah, kan keren, jujur gitu loh. Jangan lagi ada kita semangat, giliran nggak ada, kita kendor. Wa alla tudhira lahu fil mawaddati bilisanika fauqama yazmuru qalbuk. Kamu tidak menampakkan kepada saudara tadi dari rasa kasih sayang dengan mulutmu melebihi apa yang ada pada hatimu. Jadi kalau kita emang senang, ya udah, memang hati kita senang, ya mulut kita senang. Jangan mulutnya manis, nggak taunya hatinya dongkol. Wah itu Pak orang Jawa belangkon ini jendolanya Pak, katanya kelihatan depannya bagus, nggak taunya belakangnya dongkol. Enggak, ini belajarnya salah. Belajarnya sama orang Jawa yang tidak ngerti sejarah belangkon. Nah terus bagaimana penjabarannya? Sendongkol-dongkolnya Pak Sopan itu nggak mau menghakimi Bang Mul di depannya. Gue dipendem aja udah, biarin. Ngerti gak simbolnya? Oh, kan orang begitu anak-anak. Wah, kelihatannya aja bagus, belakangnya jendol, katanya begitu ya. Dan ini khas Jogja ya. Kalau Solo nggak ada begini. Loh, masing-masing ada cirinya Bang Mul. Lah begono, falsafahnya seperti itu.
Kok jadi keblangkon? Ya enggak apa-apa lah, biar ngerti juga sejarah. Oke. Wa minhu idza istasaraka muslimun fi syai'in wa arafta anna as-shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi an tukhbirahu bihi. Di antara nasihat adalah apabila ada saudara kita sesama muslim bermusyawarah dengan kita dalam satu urusan umpamanya, dan kamu tahu anna as-shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi, kebenaran sejati itu adalah berbeda dengan pendapatnya dia, tetap kasih tahu. Artinya umpamanya sama Pak Ustadz Mulyadi, dia katanya Keranggan itu yang paling dekat adalah lewat pasar Kecapi ke kandang ayam. Ya enggak, muter lah baru ke sana. Ngapain lewat sana? Lo orang lewat pinggir tol langsung belok kiri kan lebih cepat, atau kampung sawah bundaran langsung ambil kanan. Nah, kita kasih tahu perkara benar tadi memang yang sebenarnya gitu loh. Nah, jadi jangan main menghiyakan. Kalau memang dia salah ingetin, kan gampangnya begitu terjemahan bebasnya. Bukan berarti kita mengikuti dia kemudian nggak ada kritiknya. Kritik boleh kalau memang itu mengandung unsur kebenaran. Loh. Wa mimma yadullu wallahu alam bisawab. Udah adzan 7:30. Oke, sebelum ditutup nggak apa-apa dikit lagi, barangkali ada yang perasaan lama banget ada yang mau tanya jawab. Kali Pak Ustadz Mulyadi mau tanya telur sama ayam duluan mana, ayo. Loh, masalahnya dialog ya. Silakan barangkali. Udah gak ada lah, udah adzan. Nah ya. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.